Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumi wa barakatihi fid dharain. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu waz zukuriyatu was sihhatu wal istitanu. Wa syaraitu fi'liha salasatun: an takuna al baladu misran aw qaryatan, wa ay yakuna al adadu 40 min ahli al jum'ati, wa ay yakuna al waqtu baqiyan, fa in kharaja al waqtu aw adamat al syurutu suljat zuhran. Wa faraiduha salasatun: khutbatan yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma, wa an tusalliya rak'atayn fi jama'atin, wa hay'atuha arba'u khisalin: al-ghuslu wa tanziful jasadi wa labasu thiyabil baydi wa akhdhu adh-dhafri wat tatayyubi, wa istahabbu al-insatu fi waqti al-khutbati, wa man dakhala wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Faslun, suatu pasal. Perlu kita ketahui bahwasanya biasa para musanniful kitab membuka sebuah bab dan memperingkas jumlahnya. Misalnya dalam kalimat tersebut faslun, yang dimana mubtada'nya dijatuhkan, dimana dikira-kirakan dengan jumlah hadza faslun fi bayani sholatil jum'ati. Ini adalah pasal tentang penjelasan salat Jumat. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya seseorang melaksanakan salat Jumat ada 7. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, yaitu orang yang melaksanakan salat Jumat adalah orang yang muslim dan juga balik dan berakal. Adapun 3 syarat tersebut adalah syarat yang umum yang biasanya terletak pada syarat-syarat yang lainnya. Maka tidak wajib orang yang kafir asli, bukan kafir dikarenakan murtad, ataupun orang yang masih kecil meskipun ia mumayyiz ataupun majnun, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Adapun 4 syarat lainnya adalah wal hurriyatu, dan orang yang merdeka. Pada zaman dahulu kala ada yang namanya budak yang biasanya didapatkan dari tawanan perang. Maka orang yang dahulu kala masih berstatus budak, maka tidak wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Tetapi orang yang berstatus budak itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Waz-zukuriyatu, dan orang yang laki-laki. Was-sihhatu, dan orang yang sehat. Wal istitanu, dan orang yang tinggal di sekitar daerah sholat Jumat. Maka seorang perempuan ataupun khunsul muskil ataupun orang yang sakit atau orang yang musafir tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa syaraitu fi'liha salasatun. Adapun syarat-syarat melaksanakan salat Jumat ataupun syarat-syarat sahnya melaksanakan salat Jumat ada 3. An takuna al-baladu misran aw qaryatan. Hendaknya tempat tersebut adalah sebuah kota ataupun sebuah desa. Nah, mengapa harus sebuah kota tempat atau satu desa? Karena jawabannya ada di syarat berikutnya, yaitu ayyakunal adadu 40 min ahli jum'ati. Hendaknya jumlah minimal orang salat Jumat adalah 40 orang. Maka misalnya kita berada di sebuah hutan sehingga kita hanya sendiri ataupun cuma berdua, maka ketika kita melaksanakan salat Jumat tidak cukup untuk menjadi sahnya salat Jumat dikarenakan tidak sampai 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, di mana pendapat pertama ada yang mengatakan jumlah orang yang salat Jumat itu minimal 40 orang kecuali dengan imamnya, maka ditambah dengan imam menjadi 41 orang. Kemudian pendapat yang kedua yaitu yang paling rajih, di mana jumlah orang yang salat Jumat adalah 40 orang dan disertai juga dengan imamnya. Adapun syarat sah ketiga adalah wa ayyakuna al-waqtu baqiyan, dan hendaknya waktunya adalah waktu yang tersisa ataupun waktu zuhur. Fa in kharaja al-waqtu aw adamat asy-syurutu, maka sekiranya waktunya telah terlewat ataupun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sulit zuhran, maka cukup dengan salat zuhur. Misalnya kita tertidur sehingga terlupa untuk melaksanakan salat Jumat, maka cukup mengqadanya dengan salat zuhur, ataupun kita sedang musafir, maka cukup dengan salat zuhur saja. Wa faraiduha salasatun. Adapun fardu-fardu melaksanakan salat Jumat ada 3. Yang pertama yang kedua adalah khutbatan yaqumu fihima, di mana 2 khutbah, di mana seorang khatib berdiri di antara 2 khutbah tersebut ketika melaksanakan khutbah. Wa yajlisu bainahuma, dan khatib duduk di antara 2 khutbah tersebut dengan berzikir ataupun berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa an tusalliya rak'ataini fi jama'atin, dan melaksanakan 2 rakaat secara berjamaah. Wa hay'atuha arba'u khisalin. Adapun sunnah-sunnah salat Jumat ada 4.
Al-ghuslu itu mandi, wa tanziful jasadi, dan membersihkan tubuh. Nah, perbedaan antara al-ghuslu dan tanziful jasadi adalah ketika al-ghuslu, ketika kita mandi hanya membersihkan kotoran, sedangkan tanziful jasadi kita menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dalam tubuh kita. Wala basus siyabil baidi, dan menggunakan pakaian putih, wa akhdhu dhufri wa tatayubi, dan memotong kuku dan juga menggunakan wangi-wangian. Wa istahabbul insatu fi waqtil khutbati, dan disunahkan pula untuk berdiam ketika khutbah. Maksud sini bukan hanya berdiam diri pelongo-pelongo, akan tapi kita mendengarkan khutbah yang dimana kita itu merupakan bentuk zikir kita kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, fas'au ila zikrillah. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk masjid, wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang berkhutbah, shalla rak'ataini khafifataini summa majlis, maka cukup ia melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid, dengan cepat. Nah, kenapa dengan cepat? Karena ditakutkan ia tidak dapat khutbah yang pertama. Summa majlis, kemudian ia duduk dan mendengarkan khutbah. Mungkinnya sekian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.